Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama pembelajaran jarak jauh Matematika bab 4 ya, bangun ruang. Sekarang kita masuk ke volume bangun ruang tabung. Oke, perhatikan dan simak baik-baik penjelasan yang akan Bapak sampaikan. Yang pertama, mengenal tabung. Nah, tabung itu seperti ini ya gambarnya. Kemudian ada juga yang seperti ini. Ya, ketika tabungnya itu tertidur, maka tingginya itu yang ini ya. Yang Bapak tulis T itu adalah tingginya. Kemudian perhatikan baik-baik. Setiap tabung memiliki alas berbentuk lingkaran sehingga ujung sisinya sampai ke titik tengahnya disebut sebagai jari-jari atau R gitu ya. Oke, kemudian yang Bapak kasih tanda panah ini adalah tinggi dari tabung. Kemudian ini adalah R atau jari-jari tabungnya gitu ya. Kemudian ini juga tinggi tabungnya. Nah, tabung memiliki alas dan tutup berbentuk lingkaran. Seperti yang tadi pernah kita bahas di materi yang sebelumnya, bahwasanya alas dan tutup tabung itu berbentuk lingkaran. Maka keterangannya adalah yang pertama, kalau tanda panah ini artinya tinggi tabung, biasanya dalam sentimeter ya. Kemudian kalau yang tanda panahnya warna biru ini adalah R atau jari-jari, yaitu dari titik tengahnya sampai ujungnya ya. Jari-jari biasanya juga sentimeter. Kemudian nih, Bapak misalkan kalau ada tabung yang berbentuk seperti ini, maka 28 ini adalah diameter dari tabung. Ingat, diameter. Kenapa diameter? Karena dari ujung sampai ujung melalui titik tengah. Diingat-ingat lagi materi tentang lingkarannya. Kalau ada keterangan tabung seperti ini, kemudian ada tulisan 28 itu dari ujung sampai ujung lagi, itu artinya adalah diameternya. Maka jari-jarinya berapa kalau diameternya itu 28? Tentunya jari-jarinya itu adalah separuh dari diameternya, yaitu 14 cm. Oke, ini adalah D-nya. Jadi Bapak kasih tanda panah, D itu artinya adalah diameternya, sama seperti diameter yang ada di lingkaran. Nah, tapi nanti ketika rumus volume tabung, D ini tidak digunakan karena yang akan kita gunakan adalah jari-jarinya. Sehingga wajib kalian pahami bahwasanya ketika yang diketahuinya itu diameter, maka tetap kita harus mencari jari-jarinya terlebih dahulu. Kalau diameternya 28, berarti jari-jarinya adalah 14 cm. Diingat-ingat, jari-jari itu separuh dari diameter atau diameter dibagi dengan 2, gitu ya. Oke, kemudian yang ini adalah tinggi tabungnya ya. 25 ini adalah tinggi tabungnya. Nah, misal ada gambar seperti ini, maka yang diketahui adalah ini sudah berbentuk jari-jari ya, karena dari ujung sampai titik tengah ya, berarti ini adalah jari-jari. Kemudian kalau yang ini adalah tetap tinggi tabung. Begitu ya. Oke, jangan sampai keliru mana diameter, mana jari-jari, mana tinggi tabung. Gitu ya. Kuncinya adalah kita harus mengenal bagian-bagian dari tabung terlebih dahulu sebelum kita memasuki pengertian tentang rumus dari tabung tersebut. Gitu ya. Oke, harapannya Bapak kalian sudah paham nih mana yang disebut dengan jari-jari, mana yang disebut dengan diameter, dan mana yang disebut dengan tinggi tabungnya. Oke, selanjutnya ya, kita masuk ke volume tabung. Volume tabung itu seperti ini gambarnya tabung. Ya, ini tingginya, ini jari-jarinya. Seperti biasa, kalau rumus volume itu rata-rata adalah luas alas kali tinggi. Ya, selalu rumusnya itu volume itu biasanya luas alas dikali dengan tingginya. Oke, perhatikan baik-baik. Alasnya tadi sudah sempat dibahas berbentuk apa? Lingkaran. Maka diingat-ingat luas lingkaran itu apa rumusnya? Di bab sebelumnya kita sudah pernah bahas ya. Luas alas atau luas lingkaran itu adalah rumusnya Pi kali R kuadrat. Jadi volume tabung sama dengan pi R kuadrat itu dari alas ya, karena alasnya berbentuk lingkaran, kemudian dikali dengan tinggi tabungnya. Begitu ya. Jadi rumusnya sangat simpel sekali, pi R kuadrat dikali dengan T gitu ya. Oke, kita contohkan nih. Ingat, jika dalam volume tabung yang diketahui ada diameter lingkaran, maka ubah dulu menjadi jari-jarinya. Tetap kita harus cari dulu jari-jarinya. Kalau di soalnya itu
langsung jari-jari, alhamdulillah kita nggak usah nyari-nyari yang lain gitu ya. Tapi kalau yang di soal tersebut yang diketahui adalah diameternya, maka kita harus tahu dulu berapa jari-jarinya, begitu ya. Dan diingat selalu kalau jari-jari itu separuh dari diameter atau diameter dibagi dengan 2 gitu ya. Oke, selanjutnya keterangan V adalah volume, biasanya cm pangkat 3 ya biasanya. Kemudian Pi, nah ini adalah nilainya 22/7 atau 3,14, disebutnya pi. Ingat, 22/7 digunakan ketika jari-jarinya adalah kelipatan 7. Sedangkan 3,14 digunakan ketika jari-jarinya adalah bukan kelipatan 7. Begitu ya. Kemudian R disebutnya sebagai jari-jari ya, dalam cm biasanya ya. Kemudian kalau T itu juga disebutnya tinggi tabung, biasanya juga dalam sentimeter. Begitu ya. Nah, ini dicatat karena ini adalah volume tabungnya, rumus volume tabungnya. Sehingga nanti ini akan kita gunakan untuk menjawab soal-soal yang berkaitan dengan volume tabung. Oke, perhatikan baik-baik. Sekarang kita masuk ke contoh soal. Pertama ada tabung dengan jari-jarinya seperti ini. Hitunglah volume dari tabung di samping ya. Pertama kita harus ketahui nih. Yang diketahui adalah yang ini adalah 28, itu disebut sebagai tinggi tabung ya, 28 cm. Kemudian yang ini kita sebut sebagai jari-jari tabung atau R sama dengan 7 cm. Kemudian yang ditanya adalah volume tabung tersebut berapa ya. Maka cara menjawabnya pakai rumus yang tadi ya. V sama dengan Pi kali R kuadrat dikali dengan T. Pi-nya, perhatikan karena R-nya adalah 7, maka Pi-nya adalah 22/7. Dikali dengan 7 pangkat 2 ya. R-nya kan 7, dikuadratkan 7 pangkat 2, perhatikan gitu. Tingginya adalah 28. Maka kita ubah dulu yang kuadratnya, 22/7 dikali 7 kali 7 dikali dengan 28. Nah, setelah sampai sini kita coret nih, 7 dibagi dengan 7. Habis ya, 7 bagi 7 kan 1. Jadi 22 kali 1 dikali 7 dikali 28. Seperti itu ya. Sehingga tersisa seperti ini. V sama dengan 22 dikali dengan 7 dikali dengan 28. 22 kali 7 hasilnya adalah 154 dikali dengan 28, hasil akhirnya adalah 4.312 cm kubik. Nah, ini adalah jawaban untuk soal yang pertama, contoh soal yang pertama ya. Silakan dicatat, dipahami baik-baik. Dari mana sih ini atau seperti itu ya. Yang penting perlahan tapi pasti kalian catat, kalian pahami dengan baik. Gitu ya. Oke, selanjutnya kita masuk ke contoh soal yang kedua. Ada bentuk tabung seperti ini ya. Kemudian yang ditanya adalah tetap masih volume tabung tersebut. Maka kita perhatikan baik-baik apa saja yang diketahui. Yang ini disebut sebagai tinggi tabung sama dengan 20 cm. Kemudian yang ini disebut sebagai diameter ya. Ingat-ingat ya, diameter yaitu 28 cm. Nah, karena di soal ini yang diketahui adalah diameter, maka jari-jarinya berapa? Jari-jari tabungnya adalah 14 cm. Karena apa? Karena diameternya 28, maka jari-jarinya adalah separuh dari diameternya. Atau diameter dibagi 2 ya. 28 dibagi 2 hasilnya adalah 14 cm. Kemudian yang ditanya apa? Tetap volume tabungnya. Maka cara menjawabnya adalah sama ya rumusnya. V sama dengan Pi kali R kuadrat dikali dengan T ya. Kemudian kita masukkan karena jari-jarinya adalah 14 yaitu kelipatan 7, maka Pi-nya tetap 22/7 dikali dengan 14 kuadrat dikali dengan 20. 22/7 dikali dengan 14 kuadratnya menjadi seperti ini, dikali 14 dikali 14 dikali dengan 20. Nah, setelah sampai sini, maka kita bagi nih 14 dibagi dengan 7. Hasilnya berapa? Tentunya 2. Sehingga kita tulis ulang di sini. V sama dengan 22 dikali 2 dikali 14 dikali dengan 20. 22 kali 2 hasilnya adalah 44.
14 kali 20 hasilnya 280. Sehingga hasil akhirnya 44 kali 280 adalah 12.320 cm kubik. Nah, itu adalah jawaban pembahasan soal yang nomor 2. Oke ya, bisa dipahami ya oleh semuanya. Oke, mudah-mudahan diingat-ingat nih cara-caranya penyelesaiannya ya khususnya. Selanjutnya, kita masuk ke contoh soal yang terakhir. Ya, contoh soal yang terakhirnya seperti ini gambarnya. Diingat ya, di sini yang ditanya tetap hitunglah volume dari tabung di samping. Yang diketahui yang mana? Yang ini. Ini adalah tinggi tabung yaitu 28 dm. Ingat tuh dm ya tulisannya karena dm. Desimeter dm tuh ya. Kemudian ini adalah jari-jarinya yaitu 10 dm. Seperti itu. Kemudian yang ditanya adalah volume tabungnya. Maka cara menjawabnya tetap sama rumusnya. V sama dengan Pi kali R kuadrat dikali dengan T. Dimana Pi-nya adalah 3,14. Kenapa? Karena R-nya adalah 10. Dikali dengan 10 pangkat 2. Dikali dengan 28. Begitu ya. Oke, selanjutnya 3,14 dikali dengan 10 kali 10 dikali dengan 28. Sehingga menghasilkan seperti ini. 3,14 dikali dengan 10 kali 10 yaitu 100 dikali dengan 28. Nah, 3,14 dikali 100 kali 28. Diingat-ingat ya, Bapak selalu menyarankan kalian ketika ada koma-komaan ya, kalau ada bentuk desimal dan itu perkalian, maka bentuk desimalnya itu kita akhirkan dikalinya. Jadi 100 dikali 28 dulu yang kita dahulukan. 28 dikali 100 hasilnya adalah 2800. Sehingga tersisalah 3,14 dikali dengan 2800. Hasil akhirnya adalah 8.792 desimeter kubik. Nah, itu adalah jawaban akhir untuk contoh soal yang terakhir pada pembelajaran hari ini. Mudah-mudahan semuanya bisa menyimak, bisa memperhatikan, bisa memahami apa-apa saja yang Bapak jelaskan pada pembelajaran hari ini. Oke ya. Mudah-mudahan bisa nih dan siap untuk mengerjakan tugas karena sudah dijelaskan, mudah-mudahan hasilnya pun optimal. Oke, terima kasih banyak untuk semuanya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Bapak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.